Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ingin membahas kembali tentang Timnas Indonesia. Nah, kita semua tahu kalau Timnas Indonesia itu nggak lolos ke Piala Dunia. Kita kalah 2 kali lawan Arab dan juga lawan Irak dan juga lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia round 4. Dari hasil itu kita sudah dipastikan nggak lolos. Bahkan nggak lanjut pun ke round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang kita semuanya tentu harapkan kita bisa lolos paling nggak minimal ke round 5 atau bisa langsung lolos. Dan dari 2 pertandingan yang aku lihat juga dan banyak orang lihat, kita sangat-sangat bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Kalau aku lihat permainannya Arab dan juga Irak kemarin itu sangat di bawah Indonesia. Bahkan kita babak pertama pun menyerang beberapa chance dan lawan Arab juga hampir seluruh pertandingan kita dominan. Jadi kita mempunyai kans yang sangat besar kemarin untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi ya pada akhirnya hasilnya itu beda dengan apa yang kita harapkan tentunya. Dan ya sayangnya Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Nah, di video kali ini aku ingin lebih membahas tentang apa tanggapan media-media luar, lebih spesifiknya media Belanda tentang ya Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia, dan juga tentang coachnya yaitu Patrick Kluivert yang memimpin Timnas Indonesia dan gagal lolos Piala Dunia. Karena media dari Belanda juga sudah memberikan opini mereka tentang cara kerjanya, tentang cara melatihnya dan performance-nya Coach Patrick Kluivert dengan Timnas Indonesia. Jadi itu yang aku ingin bahas guys, karena banyak dari kalian juga request ke aku, komen dan juga DM untuk membahas gimana pandangan atau gimana pendapat media Belanda tentang Timnas Indonesia dan juga tentang Coach Patrick Kluivert. Jadi guys, sebelum aku mulai dengan videonya, jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal dengan update terbaru tentang pemain diaspora, tentang Timnas Indonesia, ataupun tentang podcast Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. Let's go back to the topic. Ya guys, ini aku ada berita dari Football Premier, salah satu media bola terbesar di Belanda, dan mereka mengutip tentang Patrick Kluivert. Media Belanda membahas tentang Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia. Ini aku ingin translatein ke kalian karena ini bahasa Belanda tentunya, jadi kalian bisa terupdate, kalian bisa tahu apa nih pendapat dari orang-orang atau ya pundit dan juga mungkin mantan sepak bola dari Belanda. Tulisannya, Kluivert en assistenten onderuit gehaald, krijgen stempel ongeschikt. Kluivert dan juga asistennya itu gagal. Mereka di-stempel dengan kata-kata nggak layak. Valentijn Driessen heeft een goed woord over voor de Patrick Kluivert en zijn staf bij Indonesië na de uitschakeling van het WK 2026. Volgens de columnist van de Telegraaf heeft het land gefaald onder zo'n grote Nederlandse inbreng. Oke guys, artinya Valentijn Driessen, dia tuh pengamat sepak bola, memiliki kata-kata yang nggak bagus untuk Patrick Kluivert dan juga staf dari Timnas Indonesia setelah mereka gagal untuk ke Piala Dunia 2026. Menurut koran besar di Belanda yaitu The Telegraaf, negara Indonesia itu gagal besar walaupun mereka sudah memiliki pemain-pemain dari Belanda. Naast Kluivert zijn ook assistenten Alex Pastoor, Danny Lanzat, adviseur Jordi Cruijff en teamontwikkelaar Reggie Blinker werkzaam voor Indonesia. Nah, di samping Coach Patrick Kluivert, ada juga asistennya Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga advisor Jordi Cruijff. Selain itu ada juga tim ontwikkelaar itu yang membangun tim, memanage tim, Reggie Blinker, ya bekerja di Timnas Indonesia. Met deze inbreng hoopt het Aziatische land eindelijk weer het WK te halen. Nah, dengan orang-orang ini, dengan pelatih-pelatih dan juga staff ini, Indonesia tuh berharap untuk bisa mencapai Piala Dunia lagi. Maar na 2 nederlagen op een rij tegen Saudi en Irak werd deze droom geen werkelijkheid. Tapi setelah 2 pertandingan lawan Irak dan Arab Saudi mereka kalah, mimpi ini
nggak jadi nyata. Ondanks een contingent Nederlands in alle lagen van de staf en selectie werden ze uitgeschakeld door Irak, schrijft Driessen. Nah, Driessen ini bilang, walaupun mereka sudah diperkuat dengan pemain-pemain Belanda di semua lini skuad timnas Indonesia, mereka tetap gagal dan dikalahkan oleh Irak. Itu yang dikatakan Driessen. Want prestatie tegen kwalitatief veel minder tegenstander. Nah, ini dia juga bilang, ini prestasi yang sangat buruk lawan negara yang di bawah mereka. Ongetwijfeld zal dit leiden tot Bijltjesdag en zal het grootste deel van de Nederlandse enclave binnenkort het veld moeten ruimen in Jakarta met stempel ongeschikt. Nah, setelah ini ada kemungkinan besar kalau banyak dari mereka atau hampir semua dari staf Belanda itu bakal pergi dari timnas Indonesia dengan stempel nggak layak melatih timnas Indonesia. Nah, ini yang dikatakan guys oleh pengamat sepak bola Valentijn Driessen tentang ya timnas Indonesia kalah dan juga tentang pelatih dari timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Dia bilang kalau timnas Indonesia gagal walaupun sudah diperkuat banyak pemain diaspora, banyak pemain dari Belanda. Selain itu juga mereka kalah lawan negara yang di bawah mereka juga secara performance di bawah mereka. Dan untuk Patrick Kluivert dan juga semua staff timnas Indonesia, mereka nggak layak untuk melatih timnas Indonesia. Itu yang dia bilang. Jadi ini kata-kata yang tentunya sangat tajam dari media Belanda. Tapi menurutku ini juga nggak salah karena dengan apa yang Coach Patrick kemarin memperlihatkan dari taktiknya ke timnas Indonesia saat melawan Arab dan juga melawan Irak yang sudah telat dia merubah situasi. Menurutku sendiri, Coach Patrick Kluivert juga salah dalam banyak hal ya guys di pertandingan pertama lawan Arab Saudi. Dan ya di antara itu adalah starting 11-nya yang sudah menurutku sendiri salah. Ya habis itu taktiknya yang banyak risikonya, bermain dengan 4 back itu tentunya membawa banyak risiko. Yang ketiga, dia nggak mau mengambil keputusan yang cepat dan krusial di momen-momen yang penting. Di momen-momen pemain dari timnas itu bermain dengan sangat buruk, dia nggak menggantikan pemain itu, malah menggantikan pemain yang bermain cukup solid. Jadi ada beberapa keputusan yang menurutku sendiri sangat merugikan untuk timnas Indonesia, yang itu semuanya keputusannya dari Coach Patrick Kluivert. Dia pelatih, head coach dari timnas Indonesia dan harusnya dia bisa melihat apa yang salah di timnya, apa yang nggak berjalan di timnya, dan juga taktiknya yang nggak berjalan saat pertandingan melawan Arab Saudi. Dan itu pun kita semuanya yang melihat pertandingan itu sudah bisa lihat di menit 10 ke atas. Nah, itu sangat awal ya guys. Tapi aku nggak tahu kenapa Coach Patrick Kluivert nggak melihat itu dan bahkan nggak merubah situasi, nggak merubah taktiknya, nggak merubah pemain-pemain yang jelek di outkan atau digantikan. Ya dia tetap menggunakan taktiknya, menggunakan pemain-pemain yang bermain jelek. Ya akhirnya kita kalah saat melawan Arab Saudi 3-2 dan itu benar-benar fair kita kalah. Karena walaupun Arab Saudi nggak bermain bagus, menurutku sendiri mereka bermain jelek, gak bagus, tapi mereka bisa efisien dalam mencetak gol. Untuk wasitnya juga dan VAR-nya juga menurutku sendiri semuanya sudah perfect, nggak ada kesalahan apapun. Bahkan itu adalah salah satu wasit di kualifikasi Piala Dunia selama ini yang menurutku sendiri paling bagus memimpin pertandingan antara negara. Jadi kalau hal non teknis semuanya nggak ada masalah apapun, hanya yang masalah adalah taktik dari pelatih kita Coach Patrick Kluivert. Terus habis itu keputusan yang dia ambil ketika taktiknya itu nggak berjalan atau ada kesalahan di pemain. Jadi ya aku sendiri juga setuju apa yang dibilang oleh Valentijn Driessen, pengamat dari Belanda. Ya itu guys yang aku ingin bahas di video kali ini, karena banyak dari kalian yang menanyakan apa pendapat media Belanda atau pengamat sepak bola Belanda tentang timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia dan juga tentang Coach Patrick Kluivert sebagai head coach timnas Indonesia. Buat kalian yang ingin lebih tahu tentang timnas Indonesia atau tentang apapun seputar timnas Indonesia, kalian bisa komen di bawah guys. Siapa tahu aku akan membahas, aku bisa cari info yang lebih jelas tentang apa yang kalian tanyakan. Jadi ya komen di bawah guys. Nah ini aja yang aku ingin sampaikan. Semoga kalian suka dengan update dan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke itu aja. I see you in the next video. Peace. Podcast viral.